Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita masuk dalam topik hukum pidana khusus, atau ada juga yang menyebutnya dengan hukum tindak pidana khusus. Nah, ini adalah bagian pertama dari mata kuliah hukum pidana khusus. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari hukum pidana khusus, termasuk juga karakter ataupun ciri dari hukum pidana khusus. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut tentang hukum pidana khusus, saya ingin menyampaikan atau merefleksikan terlebih dahulu tentang apa itu hukum pidana. Nah, Prof. Mulyatno memberikan definisi tentang hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya, ketika berbicara tentang hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, hukum pidana ini adalah hanya salah satu hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya ada hukum atau ada aspek hukum yang lain yang berlaku di suatu negara. Seperti apa? Seperti contohnya misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Jadi dalam suatu negara itu tidak hanya hukum pidana saja yang berlaku, tetapi ada berbagai jenis bidang hukum lain yang berlaku di suatu negara, termasuk di Indonesia seperti itu. Nah, khusus hukum pidana ini apa saja yang diatur dalam hukum pidana? Di sini Prof. Mulyatno melanjutkan bahwa hukum pidana itu adalah suatu ketentuan yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi si pelanggar. Artinya dia berkaitan dengan aktus rius dari dari seseorang gitu kan. Kemudian yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana yang diancamkan. Nah, dalam konteks B ini, hukum pidana itu terkait dengan mens rea gitu kan, atau sikap batin si pelaku ya, yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang pidana. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini terkait dengan mekanisme atau prosedur penjatuhan pidana ya. Ketika ada orang yang melanggar suatu norma dari undang-undang pidana yang itu jelas sanksi pidananya dalam undang-undang itu, maka terhadap orang ini bagaimana cara mengenakan atau menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan itu. Nah, ini biasanya melalui berbagai tahapan atau proses seperti misalnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan hingga pada eksekusi putusan. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Prof. Mulyatno, kita bisa melihat bahwa pada bagian pertama, poin A tadi, itu beliau mengatakan setidaknya ada empat poin ya. Yang pertama, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum positif suatu negara. Kemudian yang kedua, perbuatan pidana mengatur tentang perbuatan pidana atau delik, atau disebut juga sebagai tindak pidana ya. Nah, istilah perbuatan pidana atau delik hari ini telah menemukan suatu kesepakatan di Indonesia, yaitu yang disebut dengan tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian pada poin yang ketiga, ini menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai delik. Nah, dalam konteks KUHP kita bisa melihat bahwa yang dipandang sebagai delik dalam KUHP yang lama itu adalah buku 2 dan buku 3. Buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Kemudian dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah tidak mengenal lagi istilah kejahatan dan pelanggaran, sehingga yang dipandang sebagai delik itu adalah perbuatan-perbuatan yang diatur dalam buku 2, yaitu tentang tindak pidana. Kemudian barang siapa yang melakukan delik diancam dengan pidana. Nah, itu bagian pertama. Jadi terkait dengan apa tadi, actus reus. Kemudian bagian kedua itu memuat tentang pertanggungjawaban pidana. Ya.
Sehingga bisa dikatakan bahwa bagian pertama dan bagian kedua dari definisi yang disampaikan oleh Prof. Mulyatno tadi, bagian A dan B itu disebut dengan hukum pidana material. Sementara bagian ketiga, bagian poin C tadi, dari definisi Prof. Mulyatno itu terkait dengan prosedur untuk menuntut orang-orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana ke depan pengadilan. Ini disebut dengan hukum pidana formil. Nah, berikutnya, ketika kita sudah paham apa itu hukum pidana, maka sebagaimana mata kuliah kita hari ini, hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana khusus? John Remeling mengatakan hukum pidana khusus itu adalah delicti propria. Ya, diingat ya, delicti propria. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya apa itu hukum pidana khusus, delicti propria itu adalah hukum pidana khusus. Apa itu delicti propria? Yaitu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Ya, jadi hukum pidana khusus itu kalau menurut John Fleming itu adalah orangnya gitu kan, yang memiliki kualitas atau kualifikasi tertentu. Jadi ketika ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, itu berarti hukum pidana khusus, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, Prof. Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus itu adalah hukum yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, seperti anggota militer, gitu kan. Dan atau hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu, seperti hukum pidana ekonomi, korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Jadi menurut Prof. Sudarto ini, hukum pidana khusus itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah hukum pidana yang mengatur suatu perbuatan bagi orang-orang tertentu saja, gitu. Seperti anggota militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer itu disebut sebagai hukum pidana khusus. Atau hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja. Jadi yang khusus itu adalah delik-deliknya atau tindak pidananya, seperti Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya, atau Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di situ itu hanya memuat tentang delik tertentu, yaitu apa? Tindak pidana korupsi atau KDRT gitu. Ya. Yang ketiga adalah hukum pidana khusus menurut Prof. Mulyatno itu adalah hukum yang mengatur tentang orang-orang tertentu orang-orang tertentu sekaligus delik-delik tertentu gitu. Ya. Seperti itu. Jadi bisa saja hukum pidana khusus itu diperuntukkan untuk orang tertentu dan delik-delik tertentu gitu. Kemudian berikutnya, Teguh Prasetyo mengatakan bahwa hukum pidana khusus itu istilah lainnya adalah hukum tindak pidana khusus. Jadi ada yang menyebut dengan hukum tindak pidana khusus sebagaimana mata kuliah kita hari ini adalah hukum tindak pidana khusus. Ya. Nah, secara prinsipil kedua istilah hukum pidana khusus maupun hukum tindak pidana khusus ini tidak ada perbedaan yang mencolok karena keduanya mengacu pada undang-undang yang berada di luar buku induk hukum pidana atau KUHP. Dengan catatan ya, yang pada umumnya hukum pidana khusus ini memiliki penyimpangan baik dari aspek hukum pidana material maupun dari aspek hukum pidana formil. Ya, artinya penyimpangan-penyimpangan yang dimiliki oleh hukum pidana khusus ini menyimpangi buku induk hukum pidana umum atau KUHP. Gitu. Nah, berikutnya Teguh Prasetyo kemudian mengatakan bahwa hukum pidana khusus itu adalah hukum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku untuk orang tertentu yang tidak dapat dilakukan selain orang tertentu itu gitu. Jadi menurut Teguh Prasetyo ada 2 kategori hukum pidana khusus. Bisa saja hukum pidana khusus ini hanya mengatur perbuatan tertentu atau hanya mengatur untuk orang tertentu yang tidak untuk orang tertentu saja gitu. Seperti itu. Kemudian menurut Aziz Samsuddin, dia menyampaikan bahwa hukum pidana khusus itu adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana. Jadi ketika ada suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, seperti apa? Misalnya seperti tindak pidana perdagangan orang,
atau tindak pidana pencucian uang misalnya yang bersanksi pidana. Itu disebut sebagai hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana khusus ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Jadi ada dua aspek di sini yang perlu digarisbawahi dari pendapat Prof. Aziz Samsudin ketika menyampaikan hukum pidana khusus ini apa, gitu. Yaitu hukum pidana khusus itu adalah seluruh ketentuan-ketentuan berupa peraturan perundang-undangan yang tidak diatur di dalam KUHP atau hukum pidana kodifikasi. Baik ya, undang-undang itu mengatur tentang pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Jadi peraturan perundang-undangan contohnya yang peraturan perundang-undangan pidana, misalnya korupsi, itu adalah peraturan perundang-undangan pidana, atau tindak pidana kekerasan seksual misalnya, atau tindak pidana KDRT ya, itu adalah peraturan perundang-undangan pidana. Sementara peraturan perundang-undangan bukan pidana tetapi bersanksi pidana, misalnya undang-undang tentang perbankan. Nah, jadi meskipun bunyinya adalah undang-undang tentang perbankan yang itu tidak mengarah kepada aspek pidana, tetapi di dalam peraturan perbankan ini ada sanksi pidananya. Ya. Jadi makanya di situ disebut peraturan perundang-undangan bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Nah, di antara kekhususan ya, dalam peraturan undang-undang khusus atau hukum pidana khusus ini contohnya adalah terkait dengan kewenangan pemeriksaan dalam hukum pidana khusus terkait dengan hukum pidana formilnya, di mana umumnya kewenangan penyidikan atau penyelidikan ini ada di ranah polisi ya. Ada di ranah polisi ya. Tetapi karena ini adalah hukum pidana khusus, maka kewenangan penyidikan dan penyelidikan itu bisa saja dimiliki oleh kejaksaan ya, atau penyidik PNS, termasuk juga penyidik KPK gitu. Begitu juga dalam lingkup kewenangan pemeriksaan ya, kewenangan pemeriksaan dalam hukum pidana khusus secara formil ya, itu dimiliki juga oleh pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari aspek formil contohnya adalah seperti yang tertera dalam slide ini. Nah, kualifikasi undang-undang dari definisi yang telah disampaikan oleh banyak ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa kualifikasi undang-undang disebut sebagai undang-undang pidana khusus ada 3. Yang pertama adalah undang-undang yang tidak dikodifikasi. Yang kedua, peraturan hukum administrasi yang bersanksi pidana. Dan yang ketiga adalah undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur delik untuk kelompok tertentu atau perbuatan tertentu. Jadi ini adalah untuk kita mengidentifikasi suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan atau disebut dengan undang-undang pidana khusus. Kemudian terkait dengan titik tolak kekhususan undang-undang pidana khusus ini mencakup 3 aspek ini ya. Bisa perbuatan yang diatur, ini adalah perbuatan tertentu, atau bisa subjek tindak pidananya, artinya orang tertentu. Bisa juga terkait dengan pidana dan pemidanaannya. Ya. Nah, kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama itu kan terkait dengan pidana dan pemidanaannya, mayoritas itu adalah fakultatif ya. Sementara dalam undang-undang pidana khusus itu mayoritas adalah kumulatif. Nah, berikutnya terkait dengan karakteristik hukum pidana khusus. Karena hukum pidana khusus ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang memiliki penyimpangan baik dari aspek material maupun formil, maka kita bisa melihat bahwa penyimpangan dan kekhususan dalam hukum pidana
khusus dari aspek material, ini ada beberapa poin ini. Yang pertama bersifat elastis gitu kan. Yang kedua, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman, ya kan. Kemudian yang ketiga, pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri. Kemudian subjek hukum ditentukan berdasarkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, pidana denda ditambah sepertiga bagi korporasi. Kemudian tindak pidananya dapat bersifat politik dan transnasional. Kemudian perampasan barang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kemudian memiliki sifat terbuka, adanya pengaturan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, dan dapat pula berlaku asas retroaktif ya, atau asas berlaku surut. Kemudian berikutnya dari aspek formil, kekhususan dan penyimbangan hukum pidana khusus ini kita bisa lihat dari pertama, penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS, Jaksa, KPK. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Adanya gugatan perdata terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, ya kan? Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus. Larangan menyebutkan identitas pelapor, dianut pembuktian terbalik, dianutnya peradilan in absentia, dan diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Jadi ini adalah beberapa kekhususan dari aspek formil dalam hukum pidana khusus. Apa tujuan pengaturan hukum pidana khusus? Tujuannya jelas untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya di dalam KUHP. Jadi KUHP kita hari ini yang KUHP lama ya itu kan dibuat sudah sudah berabad-abad ya yang lalu ya, karena itu mewarisi hukum pidana dari negara penjajah yaitu Belanda, dan sampai hari ini masih tetap berlaku. Itu tentu sudah ketinggalan zaman, baik dari aspek material maupun dari aspek formil, sehingga untuk menutupi berbagai macam perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang banyak di masyarakat, utamanya hari ini dengan kejanggalan teknologi, maka akhirnya muncul berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus itu. Jadi itu adalah tujuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.